Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PJPL Sejarah Indonesia 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anissa Rahmawati dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A dengan NIM 2102103020031 dari Fakultas FKIP dengan dosen pengampu Bapak Robin Nurul Jamil dan Dr. Andes Kayan Swastika. Jenis-jenis manusia purba pada kali ini yang akan saya bahas yaitu yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa, karena banyak sekali jenis manusia purba yang ada di Jawa. Apa aja sih yang jenis-jenis manusia purba yang ada di Jawa? Nah, yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Dari namanya saja jika dipisahkan, mega artinya besar atau raksasa, anthropus manusia, paleo tertua, javanicus Jawa. Jadi jika digabungkan, manusia raksasa terbesar tertua yang ada di Jawa. Dan Meganthropus ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah, dan penemunya ini adalah G.H.R. von Koenigswald, seorang peneliti yang berdarah Belanda dan Jerman, dan ditemukan pada tahun 1936 dan 1941. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama yaitu tubuhnya besar dan tegap, rahangnya kuat dan memiliki kening yang menonjol dan tidak memiliki dagu. Otaknya pun kecil dan gigi gerahamnya besar, dan diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal, yaitu sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Yang kedua ini ada jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, yang ditemukan oleh Eugen Dubois, seorang yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1890, dan ditemukan di Trinil, sebuah desa di pinggiran Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di kawasan Cina yang diberi nama Sinanthropus pekinensis. Ditemukan juga di daratan Eropa yang diberi nama Homo heidelbergensis. Selanjutnya ditemukan juga di daerah Afrika dan diberi nama Homo rhodesiensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda seperti kera. Dan ini menimbulkan penelitian beberapa para peneliti. Dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegap. Selanjutnya, von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936 juga menemukan fosil, sehingga fosil tersebut dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Pithecanthropus. Apa saja sih ciri-ciri dari Pithecanthropus? Yaitu yang pertama, tinggi badannya 165 sampai 180 cm. Kemudian gerahamnya besar. Ketiga, rahangnya kuat. Yang keempat, tonjolan kening yang tebal. Kemudian yang kelima, memiliki tonjolan di belakang kepala, dan yang keenam belum memiliki dagu. Yang selanjutnya yaitu hidungnya besar dan volume otaknya 750 sampai 1300 cc, dan diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen Tengah. Ehrlich menyatakan bahwa standar zoologis tidak mungkin memisahkan Pithecanthropus erectus dengan Sinanthropus pekinensis dalam genus yang berbeda dengan manusia modern. Pithecanthropus adalah suatu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Oleh karena itu, perbedaan tersebut semata-mata hanya merupakan perbedaan spesies dan bukan merupakan perbedaan genus. Dalam pandangan ini, Pithecanthropus harus diletakkan dalam genus Homo, dan untuk mempertahankan nama spesies aslinya dinamakanlah Homo erectus. Jenis selanjutnya yaitu Homo. Adapun fosil manusia jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain yang pertama itu Homo heidelbergensis yang ditemukan oleh Van Richthofen di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat di Tulungagung, dan ditemukan pada tahun 1889. Ciri-ciri umum dari manusia wajik sendiri yaitu penemuan ini berupa tengkorak, rahang bawah, dan beberapa buah ruas leher. Kapasitas tengkoraknya ini 1650 cc. Tetapi Homo ini menunjukkan jenis Homo yang sudah memiliki kecerdasan lebih dibandingkan Pithecanthropus dan Meganthropus. Mukanya lebar dan datar, hidungnya lebar tetapi rata, orbit matanya persegi,
dan bagian mulutnya sedikit menonjol. Dahi menonjol meskipun tidak semenonjol Pithecanthropus, dan alat pengunyahnya ini sudah menyusut. Bentuk fisik dari homo ini tidak jauh dari manusia sekarang ya guys, dan diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis homo selanjutnya yaitu Homo solensis yang ditemukan oleh Terhaag, Obernoth, dan von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1939 di Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya ini berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi, dan diperkirakan hidup pada 900.000 tahun sampai 300.000 tahun yang lalu. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia ini digolongkan Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Obernoth. Itu Homo floresiensis atau manusia liang gua, yang secara harfiah artinya gua yang dingin. Homo floresiensis ini ditemukan oleh Peter Brown, Mike Burwood, dan tim arkeologi nasional yang merupakan tim gabungan dari Indonesia dan Australia, dan ditemukan pada bulan September 2003 di Ruteng Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya yaitu postur tubuhnya hanya memiliki tinggi 100 cm, yaitu sepinggang manusia dewasa. Kemudian memiliki tengkorak panjang dan rendah berukuran kecil. Volume otaknya hanya 380 cc. Usia kerangka ini diperkirakan 940.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Cukup sekian ya guys, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.